Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu ya. Boleh Kang Em dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada mulai. Selesai. Kita absen dulu. Aprijal, Azahra, Fikri, Fatihah, OSN, Isnaini, Meisya, Napa, Nunun, Nurul, OSN juga, Sinta, Shinta, Tiara. Kita akan melanjutkan di bab 6 tentang literasi digital untuk kemajuan bangsa. Baik, sebelum kita memasuki materi inti, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Seperti yang kalian ketahui, di era digital ini kita hidup berdampingan dengan teknologi. Yang bisa dibilang bahwa teknologi itu bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Setuju nggak? Ya, kita menggunakan teknologi untuk belajar, untuk mencari informasi, untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, maka dari itu setiap orang harus mampu memiliki kemampuan literasi digital. Nah, berbicara tentang literasi digital, kita sebagai pengguna teknologi, pengguna internet, kita harus mampu memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Untuk itu, kita harus menjadi pengguna yang bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Agar apa? Agar menciptakan dunia digital yang aman bagi semua orang. Bagaimana cara kalian sebagai generasi muda dapat memanfaatkan internet agar memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia? Ada yang mau jawab? Cung? Ai? Menggunakan internet untuk belajar dan menambah pengetahuan. Betul, ada lagi? Cung? Sinta? Mencari serta memilih informasi yang benar dan terpercaya. Betul. Siapa lagi? Nah ini? Mengembangkan keterampilan dan kreativitas melalui teknologi. Tiara? Membuat dan menyebarkan konten positif. Ucok? Kaya. Nah itu jadi pada intinya kita menggunakan teknologi dengan positif dan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa. Yang pertama, nah ini tujuan pembelajaran. 1. Memahami pengertian dan pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan generasi digital yang keempat, menganalisis dampak oversharing serta pentingnya menjaga privacy di ruang digital. Yang terakhir, menerapkan penggunaan teknologi dan media digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa literasi digital penting untuk kemajuan bangsa? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses informasi yang luas. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa. Yang keempat, mempercepat perkembangan ekonomi digital.
Yang kelima, membentuk masyarakat yang kritis dan bijak. Apa yang kritis dan yang bijak teh artinya? Yang kritis. Anu gering di rumah sakit. Enggak, beda. Mempercepat perkembangan ekonomi digital. Kalian pernah check out di Shopee? Di TikTok Shop? Sekarang mah gampangnya. Orang-orang daripada pergi ke pasar, sekarang mah jadi lebih banyak beli online ya. Jadi mempercepat perkembangan ekonomi digital. Jadi lebih gampang memasarkan, lebih banyak orang yang menonton, lebih banyak orang yang membeli dengan modal yang sesedikit-sedikitnya, seminim-minimnya gitu kan. Nggak ada sewa ruko, nggak ada sewa lapak, cuma modal untuk beli barangnya aja untuk sampel. Selanjutnya, tantangan literasi digital. Nah, jadi kalau misalkan kita mudah untuk mengakses literasi digital, tidak luput dari tantangan. Yang pertama, penyebaran hoax dan informasi palsu. Yang kedua, cyberbullying dan ujaran kebencian. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, kurangnya etika dalam berinternet. Yang paling kan tentang netiquette. Nah, kita ambil sampel satu ya tentang penyebaran hoax dan informasi palsu. Kalian tahu anu pocong keliling? Tahu. Pocongnya? Atau iya pocong? Bukan, si pocong. Nah, beberapa minggu kemarin ada beredar poster tentang waspada pocong keliling. Itu tertera bahwa si poster teh diedarkan oleh kepolisian. Ternyata itu mah oknum yang membuat, bukan dari kepolisian. Ternyata di IG Polres Sumedang menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak pernah men-sharing tentang poster waspada pocong keliling. Sedangkan dina SW gitu kan, dina WhatsApp banyak anu nge-share-sharekeun, padahal itu ternyata bohong, bukan dari kepolisian yang membuatnya. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari informasi, iya teh bener tuh sih, itu salah tuh sih gitu. Entong gampang kemakan informasi-informasi anu belum jelas gitu nama. Itu. Paham? Ini diam-diam baik. Selanjutnya, menjadi generasi digital untuk kemajuan bangsa. Yang pertama apa? Gunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Yang kedua, membuat konten positif. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nah itu membuat konten yang positif. Jadi kalau kalian ingin membuat konten, usahakan bagikanlah atau sharing-sharingnya hal-hal yang positifnya. Ya mah tongko si Pikri nge-sharekeun link judol misalkan teh gak boleh nya, misalkan teh link judol gitunya. Kita tidak boleh. Lamun nge-sharekeun, coba sharekeun iya juga infonya bagus deh misalkan teh untuk belajar kita ke depannya. Nah gitu. Selanjutnya, apa solusi untuk menghadapi tantangan literasi digital? Nah, sebelumnya kan dijelaskan tantangan literasi digital. Satu, penyebaran hoax dan informasi palsu. Terus cyberbullying dan lain sebagainya. Nah, itu kan tantangannya. Coba kalian cari apa solusi untuk menghindari tantangan tersebut. Bisa? Bisa. Sok silakan cari di buku atau di Google boleh. Ya, tapi kalau mau di Google nilainya beda. Soalnya gampang nyari. Nah, mending di buku. Di buku aja kan. Sok mulai mencari. Oke, tungkul wae. Memang kerjakan. Ngerjakeun sare. Saya mengerjakan gitu. Bisa apa? Bisa. Nah, iya bagian penting dari solusi. Ya. Sok tulis. Udah, Mei? Udah. Beres? Sudah? Siapa yang mau membacakan ke depan? Cung,
Atau mau ditunjuk? Lip ke depan, bacakan Lip. Semuanya perhatikan, Dede Alif Syabani akan membacakan solusi untuk menghadapi tantangan literasi digital. Sok, bacakan. Solusi untuk menghadapi tantangan literasi digital. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dalam menerima informasi. Membiasakan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan. Menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Menerapkan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif seperti belajar dan berkarya. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan dan privasi digital. Mengembangkan kebiasaan menggunakan media digital secara sehat dan seimbang. Ya, setuju? Sok, tepuk tangan untuk Syabani. Terima kasih. Selanjutnya ada, nah ini selanjutnya kesimpulannya apa? Literasi digital merupakan kemampuan penting di era modern yang membantu seseorang menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, berinovasi, serta mendukung kemajuan bangsa. Nah ini ya, kita harus memanfaatkan literasi digital dengan sebaik-baiknya, ya, berinovasi, berkarya, terus membuat konten-konten yang positif untuk memajukan bangsanya, mendukung kemajuan bangsa. Itu, ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup materi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.